Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Untuk anggota kelompok kami ada yang pertama Fajar Dwi Subekti, kemudian saya sendiri Fedi Nur Fadila, kemudian Lukmanul Hakim, dan Albir Hansudi, dan yang terakhir Sirajuddin. Next. Dan ini kami jadi DC dan DC ini generator DC dibagi menjadi stator dan rotor. Sedangkan untuk motor DC dibagi menjadi dua, yaitu celah udara dan komutator. Next. Berikut adalah penjelasan umum mengenai mesin DC. Mesin arus searah atau mesin DC merupakan mesin lihat dari prinsip kerjanya. Mesin DC dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generator DC, yang kedua motor DC. Generator DC merupakan suatu mesin yang dapat menghasilkan daya listrik arus searah DC dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan perantara energi magnet. Sedangkan motor DC sendiri merupakan suatu mesin DC yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan perantara energi magnet dengan cara memberi sumber tegangan DC pada terminal motor. Secara garis besar, mesin DC terdiri dari 4 bagian penting, yaitu stator atau bagian yang diam, kemudian rotor, bagian yang bergerak untuk tempat terjadinya sendiri pada proses energi mekanik. Kemudian celah udara, yaitu tempat terjadinya proses pemindahan energi, dan yang terakhir adalah komutator, cincin belah yang terdapat pada rotor yang berfungsi untuk menyearahkan keluarannya. Pada generator DC, energi mekanik diberikan kepada rotor generator yang berasal dari turbin yang dikoppel bersamaan dengan rotornya. Turbin ini digerakkan oleh energi yang dapat berasal dari tenaga uap panas, tenaga potensial air, motor diesel, dan lain sebagainya. Energi listrik keluaran generator dikeluarkan pada kumparan jangkar generator yang juga terdapat pada rotornya. Pada motor DC, energi mekanik juga terdapat pada rotor motornya yang berasal dari proses terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi mekanik pada kumparan motor generator arus searah menghasilkan listrik arus searah, dan dalam penggunaannya, generator arus searah ini kadang-kadang ditempatkan secara tetap atau dalam keadaan bergerak bersama dengan bebannya. Generator DC yang ditempatkan secara tetap contohnya adalah generator yang dipergunakan untuk mengisi aki pada perusahaan pengisi aki, dan generator yang ditempatkan secara bergerak dengan bebannya. Misalnya pada pusat-pusat tenaga listrik arus bolak-balik, di mana generator DC ini berfungsi sebagai penguat magnet atau exciter pada generator utama pembangkit listrik arus bolak-balik. Next. Bahan magnet pada mesin DC. Bahan penting yang digunakan pada mesin-mesin
listrik adalah bahan ferromagnetik. Badan atau jok mesin-mesin arus searah dibuat dari baja tuang, sedangkan jangkar dan inti magnet dibuat dari plat-plat baja, silisium, dan fosfor yang dikenal dengan nama steloid. Semakin majunya ilmu pengetahuan dalam hal pembuatan bahan magnet, maka semakin bagus pula sifat bahan yang dihasilkan. Pada generator arus searah diperlukan flux magnet yang cukup besar atau yang dihasilkan dari kutub-kutub magnet. Kutub-kutub magnet yang digunakan pada generator arus searah bisa berupa magnet tetap atau magnet permanen, atau magnet buatan. Saat ini kutub-kutub magnet yang digunakan generator arus searah biasanya merupakan magnet buatan yang dibuat dengan prinsip elektromagnetisme, yang pelaksanaannya dengan melilitkan kawat email pada bahan ferromagnetik, kemudian dialiri arus arah. Sumber arus searah untuk generator arus searah ini ada yang berasal dari luar, ada yang dihasilkan oleh generator itu sendiri. Permulaan timbulnya pengembangan dari pembuatan kutub magnet buatan adalah berdasarkan hasil percobaan Ørsted di dekat kawat yang arus listrik. Sedangkan jarum kompas ini akan menyimpang apabila di sekitarnya terdapat medan magnet. Dari percobaan Ørsted ini dapat diambil kesimpulan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan-medan magnet. Kalau Ørsted memperoleh kesimpulan bahwa di sekitar kawat-kawat berarus listrik terdapat medan-medan magnet, maka selanjutnya arah medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat berarus listrik dapat ditentukan berdasarkan percobaan Maxwell seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.1. Next. Bisa dilihat pada gambar 5 arus menjauhi kita, dan yang B adalah gambar arah arus mendekati kita. Bila arus listrik mengalir di dalam suatu kawat penghantar yang arahnya menjauhi kita, arus listrik arahnya masuk ke dalam kertas ini, tanda silang di dalam lingkaran. Dapat dilihat di gambar 5.1 yang A. Maka, medan-medan magnet yang terbentuk di sekitar kawat penghantar searah dengan arah jalan yang ada di kawat penghantar tersebut arahnya mendekati kita, dapat dilihat pada gambar 5.1b. Arus listrik arahnya keluar dari kertas ini, tanda titik di dalam lingkaran. Maka medan magnet yang terjadi arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Cara untuk menentukan kutub utara atau kutub selatan pada magnet buatan seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.2 sebagai berikut. Next. Berikut ini adalah gambar 5.2. Penentuan arah kutub magnet. Yang pertama, bila arah arus listrik yang melewati inti yang dililit oleh suatu kumparan seperti arah panah pada gambar 5.2a, di mana arah yang mengalir dalam kumparan sesuai dengan arah putaran jarum jam, maka ujung tempat melihat adalah kutub selatan. Sebaliknya, bila arus yang mengalir berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka ujung tempat melihat adalah kutub utara. Keadaan ini lebih diperjelas pada gambar 5.3
5.2b. Bila kumparan magnet dipegang sedemikian rupa, dalam kutip dengan tangan kanan di mana keempat jari menggenggam kumparan sehingga arus yang mengalir dalam kumparan sesuai dengan arah keempat jari tersebut, maka arah ibu jari yang direntangkan menunjukkan arah kutub utara magnet buatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah konstruksi mesin DC. Pada mesin listrik ada bagian yang diam yang disebut stator dan ada bagian yang berputar yang disebut rotor. Di antara dua bagian ini terdapat celah udara tempat terjadinya perpindahan energi magnet. Untuk generator, arus searah yang termasuk stator adalah badan atau rangka. Magnet sikat-sikat, sedangkan pada rotornya adalah poros atau as, yaitu kumulator, jangkar, dan lilitannya. Sebagai contohnya yaitu diperlihatkan pada gambar 5.3, yaitu tentang bentuk sederhana stator dan rotor mesin DC. Keterangan dari bagian generator yang diperlihatkan pada gambar 5.3 dijelaskan lanjut sebagai berikut. Gambar 1 yaitu rangka atau badan generator. Fungsi utamanya untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian mesin lainnya. Oleh karena itu, badan generator harus dibuat dari badan yang kuat. Untuk memenuhi persyaratan pokok ini, maka umumnya badan generator untuk mesin-mesin kecil dibuat dari besi tuang. Next. Sebagai contohnya yaitu sebagai berikut. Yang di samping kiri yaitu gambar generator DC dan yang kanan yaitu generator AC. Ada yang tahu apa bedanya? Ya udah, kita next. Generator AC atau alternating current dan DC yaitu direct current berbeda dalam cara mereka menghasilkan arus listrik. Untuk generator AC menghasilkan arus listrik yang berubah arah secara periodik. Ini dilakukan dengan memutar kumparan kawat di dalam medan magnetik yang berputar, yang menghasilkan medan magnetik yang berubah-ubah dan menghasilkan arus AC. Sementara itu, generator DC menghasilkan arus listrik yang mengalir dalam satu arah. Ini dilakukan dengan memutar kumparan kawat di dalam medan magnetik yang tetap, yang menghasilkan aliran arus listrik DC. Selain itu, generator AC digunakan untuk menghasilkan daya listrik di rumah dan di industri, karena arus listrik AC dapat dengan mudah diubah tegangan dan frekuensinya. Sedangkan generator DC lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan arus listrik DC yang stabil, seperti dalam aplikasi industri dan transportasi. Dalam hal biaya, generator AC biasanya lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada generator DC. Namun, generator DC lebih efisien dalam menghasilkan arus listrik dan lebih tahan lama.
Sedangkan generator yang besar umumnya dibuat dari plat-plat campuran baja. Pada bagian dalam rangka terdapat inti stator untuk memperbesar medan magnet atau flux yang dihasilkan yang mengalir pada inti dan juga pada rangka bagian dalam stator seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.4. Gambar 5.4 yaitu tentang aliran flux magnet pada stator generator DC. Karena pada bagian generator juga terdapat bagian dari tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet, maka pada bagian dalam badan generator dibuat dari bahan ferromagnetik. Aliran flux magnet seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4 di atas mengalir dari kutub utara melalui celah udara, kemudian terus mengalir ke jangkar, selanjutnya ke kutub selatan, setelah lebih dahulu di celah udara, kemudian kembali ke kutub utara melewati badan generator. Biasanya pada generator terdapat papan nama atau nameplate yang bertuliskan spesifikasi umum atau data-data teknik dari generator. Dengan adanya papan nama tersebut dapatlah diketahui beberapa hal pokok yang perlu diketahui dari generator tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, selain papan nama tersebut, pada badan generator juga terdapat kotak ujung atau terminal box yang merupakan tempat-tempat ujung-ujung lilitan penguat magnet dan lilitan jangkar. Ujung-ujung lilitan jangkar ini sebenarnya tidak langsung dari lilitan jangkar, tetapi merupakan ujung kawat penghubung lilitan jangkar dengan melalui komutator dan sikat-sikat. Dengan adanya kotak ujung ini, maka akan memudahkan dalam penggantian susunan lilitan penguatan magnet dan memudahkan pemeriksaan kerusakan yang mungkin terjadi pada lilitan jangkar maupun lilitan penguat tanpa membongkar mesin. Tanda-tanda dari ujung lilitan dari setiap pabrik atau negara mempunyai normalisasi huruf tertentu. Huruf-huruf pada terminal menurut sistem VMAT dan VDE diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel 5.1 huruf-huruf sebagai tanda pada terminal generator menurut VMAT dan VDE. Berikut tabelnya. Untuk bagian mesin atau lilitan jangkar, untuk VMAT-nya memiliki pada B besar, min B. Untuk lilitan sun atau paralel itu pakai F besar min F kecil. Untuk VDA-nya C min D. Untuk lilitan seri atau deret, VMAT-nya memiliki huruf tanda-tanda yaitu S besar min S kecil. Untuk VDE-nya E besar min F besar. Untuk lilitan penguat dari luar itu VMAT-nya E besar min E dan VDE-nya itu I besar min K. Untuk inti kutub magnet dan kumparan penguat medan magnet. Flux magnet yang terdapat pada generator arus searah dihasilkan oleh kutub-kutub magnet buatan yang dibuat dengan prinsip elektromagnetisme. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.5, kumparan penguat atau medan pada kutub magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sehingga terjadi proses elektromagnetisme. Sikat-sikat arang, fungsi dari sikat-sikat arang adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan beban. Di samping itu, sikat-sikat memegang peranan penting untuk terjadinya komutasi, agar gesekan antara komutator-komutator dan sikat tidak mengakibatkan percikan arus yang besar. Maka sikat harus lebih lunak daripada komutator. Biasanya dibuat dari bahan arang.
Berikut gambarnya. 4. Komutator terbentuk cincin gesek yang dibelah yang berfungsi sebagai penyiar mekanik yang bersama-sama dengan sikat singkat membuat suatu kerjasama yang disebut komutasi. Komutator terdiri dari bagian berikut. Komutator bar merupakan tempat terjadinya pergesekan dengan sikat. Perhatikan gambar 5.6. Poin 2 yaitu riser merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari juluran lilitan jangkar. Perhatikan pada gambar 5.6. Di situ terdapat dua gambar yaitu yang A dan yang B. Yang kelima yaitu jangkar-jangkar yang umum digunakan dalam generator arus arah adalah yang berbentuk silinder diberi alur-alur pada permukaannya untuk tempat melilitkan kumparan-kumparan tempat terbentuknya gegel induksi. Jangkar dibuat dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar kumparan-kumparan atau lilitan jangkar terletak dalam daerah induksi magnet besar. Berikut gambar jenis jangkar beralur. Yang B lempeng plat jangkar. Baik, melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya adalah nomor 6, yaitu lilitan jangkar. Lilitan jangkar pada generator arus arah berfungsi sebagai tempat terbentuknya gegel induksi. Bentuk gambar lilitan jangkar pada rotor mesin DC diperlihatkan pada gambar 5.8. Bisa dilihat di situ ada tadi jangkar, kemudian ada lilitan, kemudian ada bearing, terus brush dan poros. Selanjutnya, kemudian prinsip dasar generator dapat dijelaskan melalui percobaan yang dilakukan oleh Faraday seperti pada animasi berikut. Ketika ujung-ujung kawat penghantar yang membentuk kumparan pada gambar di bawah dihubungkan dengan galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik pada sebuah rangkaian. Nah, ketika magnet digerakkan masuk dan keluar, tercipta arus yang tertampil pada galvanometer ditandai dengan jarum yang bergerak. Selanjutnya, kemudian apabila batang magnet didorong ke dalam kumparan, maka jarum galvano bergerak dan akan kembali diam bila batang magnet tadi Baik, melanjutkan yang tadi, apabila batang magnet didorongkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer bergerak dan akan kembali diam apabila batang magnet tadi dihentikan. Apabila batang magnet diubah arah geraknya atau ditarik, jarum galvanometer juga akan bergerak sesaat yang arahnya berlawanan dari gerakan seperti semula bila batang magnet dihentikan menariknya. Bergeraknya jarum tersebut disebabkan karena timbulnya gaya gerak listrik atau GGL. Induksi pada kumparan yang besar, GGL induksi rata-rata E dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. E sama dengan min N, turunan dari flux magnetik atau Weber dibagi turunan dari perubahan waktu dalam 1 detik dikali dengan volt. Keterangan N
delta P adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan second atau detik. Kemudian contoh soal, suatu kumparan terdiri atas 50 lilitan berada dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu, yang dinyatakan dengan Pi sama dengan 5T kuadrat plus 10T plus 1, di mana Pi adalah Weber dan T adalah detik. Ditanyakan besar gejala induksi yang terjadi pada ujung-ujung kumparan saat T 2 detik adalah. Kemudian pembahasannya tinggal kita masukkan ke rumus tadi, yaitu untuk mencari E sama dengan N dikali delta P per delta T sama dengan kita masukkan E-nya 50, kemudian D dan persamaan tadi 5T kuadrat plus 10T plus 1 dibagi DT. Didapatkan E sama dengan 50 dalam kurung 10T per 10, kemudian T-nya yang diminta adalah 2 detik, maka T-nya kita ganti dengan 2, yaitu 50 dikali 10 kali 2 plus 10. Hasilnya adalah 50 kali 30, yaitu 1500 volt. Dan jawabannya adalah A. Kemudian percobaan Faraday yang dianalisa berdasarkan kaidah tangan kanan Fleming diberikan pada gambar berikut. Dengan memperhatikan gambar di atas yang membentuk susunan dari ibu jari, telunjuk, dan jari tengah tangan kanan yang saling tegak lurus, mengandung pengertian bahwa apabila ibu jari diarahkan ke arah gerakan pengantar yang bergerak, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, maka jari tengah menunjuk arah GGL atau arah arus listrik yang terjadi. Kemudian, pergerakan relatif kawat pengantar pada generator terhadap medan magnetnya biasanya adalah pergerakan berputar, di mana rotor mempunyai kumparan rotor berputar di sekitar pengaruh medan magnet stator. Bila kumparan stator merupakan kumparan medan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Garis-garis panah menunjukkan arah medan magnet, dan yang kotak itu kita analogikan seperti stator. Ini bentuk sederhananya. Prinsip terbentuknya GGL induksi pada kumparan yang berputar, misalkan kumparan ABCD pada gambar di atas, diputar dengan kecepatan sudut yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi A, B, dan CD. Sesuai dengan hukum Faraday, GGL induksi yang terbentuk pada AB dan CD besarnya sesuai dengan perubahan flux magnetik yang dipotong kumparan tersebut, atau kumparan ABCD tiap detiknya, yang besarnya mengacu pada persamaan 5.1 atau persamaan yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian bila kumparan berputar dengan kecepatan sudut yang tetap dalam medan magnet serba sama, maka besarnya flux magnetik yang dipotong setiap saat adalah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, PT sama dengan Imax plus PT. Bila persamaan 5.2 tersebut menunjukkan persamaan 51, maka diperoleh besarnya GGL induksi saat sebagai berikut. PT sama dengan Imax sin omega T, dengan PT adalah GGL induksi saat terbentuk. Imax adalah GGL induksi maksimum terbentuk. PT adalah flux magnet yang dipotong oleh kumparan pada saat tertentu. Dengan Imax adalah flux magnet maksimum yang dipotong atau B. Dengan omega adalah kecepatan berputarnya kumparan. T adalah waktu tertentu atau detik. Selanjutnya yaitu 5 prinsip penyaraan pada generator DC. Pada generator arus arah, penyerahan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat yang disebut komutator atau lemel.
Komutator pada prinsipnya mempunyai bentuk yang sama dengan cincin seret. Hanya cincin tersebut dibelah dua, kemudian disatukan kembali dengan menggunakan bahan isolator. Masing-masing belahan komutator dihubungkan dengan sisi kumparan tempat terbentuknya GDL. Komutator dihubungkan dengan sisi AB dan komutator dua dihubungkan dengan sisi CD, seperti yang diperlihatkan pada gambar 15. Bila kumparan ABCD berputar, maka sikat-sikat akan bergesekan dengan komutator-komutator secara bergantian. Peristiwa bergesekan atau perpindahan sikat-sikat dari satu komutator ke komutator disebut dengan istilah komutasi. Peristiwa komutasi inilah yang menyebabkan terjadinya penyerahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Sisi AB berada pada kedudukan 0 dan sisi OB berada pada kedudukan yang berlawanan. Pada saat ini tentu saja pada sisi AB dan CD tidak terbentuk IGL. Pada saat ini pula sikat-sikat berhubungan dengan bagian isolator dua komutator. Ini berarti sikat-sikat berpotensial 0. Kumparan berputar terus. Sekarang sisi AB bergerak di daerah utara atau daerah berkedudukan 0 menuju 3, dan sisi CD bergerak di daerah selatan. Sesuai dengan hukum tangan kanan, maka GL yang terbentuk pada sisi AB arahnya menjauhi kita. Sedangkan pada sisi CD terbentuk GL yang arahnya mendekati kita. Kalau dijanjikan bahwa arus listrik di dalam sumber mengalir dari negatif ke positif, maka pada saat itu komutator 1 sikat E berpotensial negatif, sedangkan komutator 2 dan sikat F berpotensial positif. Saat berikut kumparan AB sampai pada kedudukan 6 dan titik pada kedudukan 12, maka pada saat ini sikat berpotensial 0 karena GL induksi yang terbentuk pada masing-masing sisi kumparan adalah 0. Sikat-sikat hanya berhubungan dengan isolator. Kumparan ABC bergerak terus, sisi AB bergerak dari kedudukan yaitu pada arah mendekati. Sebaliknya pada sisi PD yang bergerak di daerah utara terbentuk IGL yang arahnya menjauhi kita. Pada saat itu komutator 1 dan sikat F berpotensial positif, sedangkan komutator 2 dan sikat E berpotensial negatif. IGL induksi yang timbul akibat perubahan posisi komutator terhadap sikat arahnya akan membentuk keluaran arus arah pada gambar yang di bawah. Baik, terima kasih. Pada presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.